Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, untuk kali ini saya akan jelaskan terkait sistem bilangan. Ya. Kemarin udah kita bahas yaitu bilangan desimal, biner, oktal ya, dan konversi dari desimal biner pun sebaliknya. Nah, ini sebenarnya yang mungkin ya yang sering kali digunakan yaitu desimal, biner ya. Oktal dan hexadesimal ini sebenarnya mempersempit lagi bahasanya ya. Yang awalnya banyak untuk desimal pun biner. Ya, jadi ini sebenarnya bahasa komunikasi. Nah, aplikasinya ya saya kalau hexadesimal biasanya digunakan di bahasa eh, Linux ya. Jadi sebenarnya ada masing-masing fungsinya ya. Cuman ini pastinya lebih simplify dibandingkan yang desimal ataupun biner. Oke. Nah, sekarang yaitu hexadesimal. Sistem hexadesimal ini basis 16 mempunyai simbol angka numerik sebanyak 16 buah simbol. Karena angka yang telah dikenal ada 10, maka perlu ditambahkan 6 simbol angka lagi yaitu dari A sampai F. A, B, C, D, E, F ya. Ada 6 simbol. Sehingga totalnya 16, 10 angka, 6-nya simbol. Jadi kalau dilihat dari perbedaan tabelnya, angkanya seperti ini ya. Kalau desimal itu 0 ya. Apa? Angka 0 itu diwakili oleh biner, nolnya 4 kali, ya, 1, 2, pangkat 1, 1 ya. Dan hexadesimal ini 1 sama ya dengan desimal, cuman ketika di angka 10 itu dia huruf A, 11 B, C, 12 dan seterusnya sampai F. Dengan nilai A16 ya, yaitu untuk 10 yaitu ini identitasnya ya. Nah, ini adalah basis yang terakhir yaitu ya ada 16. B16 ini berarti 10 ya. Jadi yang ini tadi ya. Jadi A itu identik dengan desimal di 10, B 11 ya. C16 C16 yaitu 12 ya, dan seterusnya. Dengan demikian simbol angka-angka untuk sistem hexadesimal adalah 0, 1 sampai 9, 10 angka. Selanjutnya dilanjutkan yaitu huruf atau simbol A, B, C, D, E, F. Ya, nilai suatu bilangan basis 16 dalam basis 10 ya, dapat dinyatakan sebagai ya, jadi kan kemarin basis oktal, basis 8 ya, basis 2, basis 10 itu yang desimal. Direncanakan yaitu N dikali 16A ya. Nah, itu semua angka bilangan bulat mulai minus sekian sampai tak terhingga ya. Sedangkan eh, yang mintakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan. Sedangkan N itu sendiri ya, seperti halnya yang bilangan oktal ya. Itu ada 8, sedangkan yang basis 16 ya, N-nya sendiri itu ada 16. Ya. Contohnya 584 AED 16, 16 identitas bahwa dia basis 16 ya. Sama dengan yang hexa dan biner dan desimal ya. Ini ya, 5 itu adalah urutan identitas angka ke-5 ya. Jadi 16 pangkat 5. Jadi kan di sini kan ada 6 digit ya, 6 basis yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sehingga untuk pangkatnya ya, pangkatnya seperti halnya yang
Yang ini ya, yang basis ya, pangkatnya itu berurutan ya. Berurutan dari mundur ya, pangkat tertinggi sebanyak 5. Yang contohnya ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 digit dimulai dari digit ke 0 ya, 0, 1, 2, 3. Kecuali kalau udah di belakang desimal. Ya, jadi di sini ya 0 dari D-nya ini ya. Ya, dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan ada 6 ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sehingga ini 5 kali 16 ya. Nah, basis 16 pangkat 5. 8 kali 16 pangkat 4. Ya. Selanjutnya 4 kali ini ya. Kali 16 pangkat 3. Terus selanjutnya A ini adalah identik angka ke 10 ya. Ini ya, A itu angka 10 desimalnya. Ini kan mau diubah ke bentuk desimal. Ya, A ini adalah identik di angka 10, jadi 10 kali 16 2. Angka 2 karena identitasnya berada di angka ke urutan ketiga yaitu angka 2 kan dari 0 ya, urutan pertama 0 1 2. Terus E itu identik di sama dengan 14 di desimalnya. Ya. 14 kali 16 pangkat 1 dan D adalah 13 kali 16 pangkat 0. Dan dihitung ketemunya ini basis desimal. Gimana kalau E,1A16? Ya. Yang jelas karena ini hanya ada satu digit di depan koma ya. Untuk binernya maka dia urutan ke 0. Angka 0. Makanya dia 16 pangkat 0. Ini itu 14 dikali 16 pangkat 0 ya. Selanjutnya setelah koma itu dimulai dari setelah koma itu -1, -2 dan seterusnya. Jadi tepat di belakang koma itu urutan yang -1 ya. Setelah itu nanti digit kedua belakang koma -2 dan seterusnya. Jadi untuk ini satu ya udah satu tetap kali 16 pakai -1 ditambah ini adalah 10 tadi angka 10 sama aja angka 10 di desimal yaitu sama aja 10 kali 16 pangkat minus 2. Misal ada lagi di belakang A ada 5, misal angka 5. Maka 5 kali 10 16 pangkat min 3 dan seterusnya. Udah dikalikan 16 pangkat 0 itu 1 jadi 14 tetap. Ini hasilnya ketemunya ini 14,0 bla 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 bla. Identitas basis 10. Oke, itu ya. Jadi A-nya ini adalah bilang bulat dalam desimal ya, yang menyatakan posisinya dia relatif n terhadap koma atau satuan ya. Jadi dalam di depan koma itu dalam bilangan satuan, puluhan, 20-an dan seterusnya ya. Itu dimulai dari angka 0, 1 pangkatnya nanti A-nya ya. Inilah ya, 0, 1, 2, 3. Jadi 0 itu berarti yang angka satuan, 1 ini sebagai pangkat untuk angka desimal puluhan dan seterusnya. Oke, N-nya ini ya angka yang akan dikonversi tadi. Oke, selanjutnya dari bilangan desimal ini bisa dikonversi ke apa? Bilangan oktal dengan cara dibagi dengan 8. Kalau bilangan oktal ke desimal, ya ubah bilangan oktal dengan metode LSB atau MSB yang tadi sebelum pertemuan sebelumnya ya, dan seterusnya. Oke, langsung aja contoh. Konversi desimal ke biner udah kemarin pembahasan sebelumnya. Ini biner itu apa? Basis 2. Maka caranya adalah contohnya 77
Jadi ini ceritanya mau mengkonversi 77. Ya, berapa sih angka ke binernya? Desimalnya 77. Pertama dengan cara dibagi dua. Kemarin metode lain ya. Ini metode dengan pembagian. Dibagi dua yaitu 38 sisa satu. Jadi maksudnya 38, 77 ini ketika dibagi dua masih ada sisa satu per 2. 38,5 kan harusnya seperti itu ya. Jadi ini 38 kali 2 yaitu 76 ditambah 1, ditambah 1. Sisanya itu angka satu. Jadi pasti nanti akan ada namanya sisa satu atau sisa nol. Kalau sisa nol itu tandanya kalau dibagi dengan dua itu dia habis. Jadi dia angka genap. Kalau angka ganjil pasti sisa satu. Contohnya 3 bagi 2. Itu kan duanya habis, hasilnya satu. Satunya dibagi dua, ya udah itu jadi sisa karena ganjil tadi. Intinya adalah kalau ganjil dibagi itu pasti sisa satu, kalau genap sisa nol habis. Dua bagi dua, satu habis, habis dibagi dua. Empat bagi dua juga habis gak ada sisa, hasilnya dua. 10 bagi dua habis, hasilnya lima tanpa sisa. Jadi 77 bagi dua, 38 sisa satu. Ya, jadi satu inilah menjadi digit paling kanan ya, paling awal. Ya. Jadi paling awal itu bukan yang paling kiri ya. Awal itu berarti angka satuan. Yang selanjutnya adalah angka puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Jadi itu mundur ke kiri ya. Oke, sisa 38 nih satunya jadi angka biner. Biner digit satuan, satu. Selanjutnya dari hasil pembagian tadi kan sisa satunya dipakai nih ceritanya. Tinggal 38 bagi 2, oh 19, sisa nol karena habis dibagi. Kebetulan angkanya genap. Kalau genap dibagi 2 ya gak ada sisa. Jadi dia merujuk ke digit puluhan angka nol. Hasil pembagian 19 dibagi lagi 2 menjadi sisa satu sehingga satu ini menjadi angka biner digit ke ratusan. Terus selanjutnya 9 bagi 2 4 sisa satu sama ini ribuan. Terus hasil pembagian setelah dikurangi sisa satu tadi 4 4 bagi 2 2 sisa nol menjadi digit eh, berapa ini? Ini satu puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan terakhir 2 bagi 2 1 sisa nol. eh, Satu sisa nol puluhan ribu tadi ya. Terakhir ini adalah hasil terakhir. Satu udah nggak bisa dibagi lagi karena sisa satu. Dia stop, nggak ada pembagian lagi. Stop sampai hasil akhirnya yaitu sisa satu atau udah selesai. Sisa satu yaitu atau bisa aja sisa nol kalau dia angka genap ya. Kalau genap pasti diari dengan sisa nol. Oke, jadi di sini angka satu ratusan ribu. Sekarang konversi pengubah bilangan dari apa namanya? Dari desimal ke biner. Nah, yang tadi sama ya. Itu kan tujuannya 77. Gimana kalau genap 98 angka 98 desimal ke biner identitas 2. Ya udah sama caranya 98 bagi 2 yaitu 49 sisa satu ini dari digit satuan, 49 bagi 2 sisa satu dari digit puluhan angka satu ini ya. Terus hasil pembagian 24 tadi bagi 2 12 sisa nol. Jadi ratusan angka nol digit ratusan, 12 bagi 6 2 6 sisa nol jadi digit ribuan, 6 bagi 2 3 jadi digit ratusan ribu, dan 3 bagi 2 1 sisa satu menjadi digit jutaan sama puluhan juta. Puluhan juta ini yang ini ya hasil pembagian terakhir. Jangan sampai kebalik ya. Jadi awalnya sisa dulu yang diambil ya, bukan hasil akhirnya ini sisa dulu, seret di sini baru yang terakhir ada hasil pembagiannya setelah sisanya dipakai tadi menjadi digit satu atau nol. Oke, jadi hasilnya 110011. Selanjutnya konversi desimal ke oktal. Sama caranya ya, dengan cara dibagi. Cuma karena ini basisnya oktal itu basis 8 sehingga dibagi 8. 77 bagi 8 9 sisanya 5. Ya udah, jadi angka 5 untuk digit satuan. Ya. Terus hasil pembagiannya 9 tadi dibagi 8, yaitu satu sisa satu. Ya, jadi maksudnya 9 kan ada 8 plus satu sebenarnya. Jadi 8-nya dibagi 8 itu hasilnya satu dan sisanya satu. Jadi sisa satu ini digit puluhan dan hasil dari pembagian yaitu menjadi digit ratusan.
Jadi bilangan totalnya adalah 115. Terus untuk bilangan heksadesimal, konvensi bilangan heksadesimal merupakan suatu proses mengubah bentuk ya dengan cara membagi sama ke prinsipnya yaitu kalau ini karena basis 16 makanya dibagi 16. 77 bagi 16 yaitu 4 sisa 13. Jadi cara ngeceknya gini ya. 7 itu bagi 16 itu hasilnya kan pasti 4, sekian. Itu tandanya 4, sisanya itu tadi tinggal dikurangi aja. 16 bagi kali 4, 7 itu dikurangi 16 bagi 77 dikurangi 16 kali 4 itu hasilnya 13. Jadi oke, saya coba menload ya. Jadi contohnya ini ya. Hmm, 5 eh, 5 dibagi 2 ya. Itu kan hasilnya adalah 2,5 ya. Intinya itu ini hasil bagiannya adalah 2 itu sendiri, angka 2, sisanya berapa? Ya, sisanya dengan ya udah hasil pembagian yang di depan ini angka 2 tadi dikali 2 itu 4, nilai 5 dikurangi 4 sisa 1. Contoh lagi tadi 8 ya. Oke, semisal 18 nih ya, bagi 8. Nah, ini kan hasilnya ya pasti yaitu 3, sekian. Ya. Nah, ini hasilnya adalah 3, sisanya ya tinggal 3 dikali 8. Berapa? 24. 3, 8. Sorry, ini 16 ya ceritanya. Basis. Oh, 2, sorry ya. Ini 2. 2 ya. Nah, 2, jadi hasilnya pasti 2, sekian. Ya, sehingga untuk sisanya tinggal hasil ini 2 tadi, 2,2-nya, komanya nggak boleh ikut, dikali 8, 16. Ini dikurangi hasil perkalian tadi, sisanya 2. 16 kurangi, 18 kurangi 16. Oke, seperti itu ya. Jadi ini 77 bagi 16 ya, dengan kalkulator pun bisa, yaitu 4, sekian. Ya udah, ini hasilnya 4 dikalikan 16 ya. Hasil perkalian ini dikurangi 7, 77 dikurangi hasil perkalian ini, itu sisanya yaitu 13. Sehingga 13, karena ini dari 13 ya, itu merupakan angka yang ini tadi ya, tabelnya. 13 ini desimal, itu merupakan heksadesimal huruf D. Ya. Jadi urutan ke 13. Jadi 13 bukan angka 13 ya. Jadi untuk angka berupa angka di heksadesimal itu hanya mentok sampai angka 9. Kalau udah angka desimalnya itu 10 dan seterusnya, dia dimulai dari huruf A sampai F terakhir. Ya, jadi urutan angka 13 desimal itu sama aja huruf D di heksadesimal. Jadi 13-nya diganti dengan D untuk digit awal. Terus 4 karena 4 ini ada angka heksadesimal ya udah 4. Oke, jadi hasilnya 4D. Jadi dia lebih kompleks lagi ya. Makanya Linux yang terkenal kompleks ya. Nah, dia agak terbatas. Dia apa saya udah baca yaitu pakai heksadesimal ini. Terus biner ke desimal ya. Biner kemarin udah saya jelaskan ya. Jadi untuk biner eh, jadi untuk dari biner ini angka misal ada satu nih. Nah, satu itu sama aja desimalnya ya. Hasilnya 2 karena dari ini ya. Jadi kan main pangkat tuh 1 dikali kemarin udah ya. 2 pangkat 0. Karena ini apa? Ke desimal itu merupakan angka satuan. Satuan itu dimulai dari pangkatnya 0. Sehingga 2 pangkat 0 itu ya,
desimalnya 2. Iya, dari biner ke desimal. Jadi ketika hanya ada satu saja angka satu, ya itu berarti 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah satu nilainya. Jadi 1 kali 1 satu, hasilnya satu. Ini harusnya satu ya. Salah ini. Ini harusnya satu ya. Diedit aja. Oke. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Oke, ini udah kan ya kemarin. Ya, yang pertemuan awal sebelumnya. Konversi biner ke oktal. Nah, oke, ini belum. Ya. Jadi, pengelompokan per 3 digit dimulai dari nilai LSB ke konversi tiap-tiap 3. Contoh konversi bilangan biner, kita ubah ke bilangan oktal ya. Jadi ini bilangan binernya. Berapa sih untuk bilangan oktalnya ya? Itu ya. Jadi 001 digit yang ini ya. Ya, oke, kita ambil yang paling kanan ya, 100 ya itu sama aja. Ya. Konversi desimal ke oktal. Ya kita maksudnya saya mau cek dulu ya. Jadi kalau oktal kan 0 sampai 7. Jadi kalau kita ke dibalik ya, konversi biner ke oktal ya. Jadi 001 di sini, oktal itu kan, jadi ini 2 pangkat tadi ya. Ini oke, kita digit yang ini tadi, kita pecah ya. Jadi kita pecah dulu. Sedimen hingga hasilnya itu ada hasil 0 sampai 7. Kan oktal kan 8 angka. Dimulai dari 0 sampai 7. Jadi oke kita ambil. Oh ini bisa nih mungkin kan angka hasil satu ya. Dimana ini satu diperoleh tadi ya. Digit satuan yaitu 2 pangkat ya. Satu dikali tadi ya. Satu dikali 2 pangkat 0 ya, untuk satuan. Ya, kalau puluhan 2 pangkat 1, ratusan 2 pangkat 2 dan seterusnya. Karena ini nol, pasti hasil 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 tadi hasilnya nol. Jadi diabaikan aja, udah pasti hasilnya nol. Sehingga fokus di angka yang ada angka satunya, yang biner satu. Jadi ini urutan kemana? Urutan pertama ya. Jadi ini apa namanya? 2 pangkat 0 yaitu hasilnya 1 kali 1. 1 kali 2 pangkat 0 ini kali satu sehingga hasilnya 1 ke 1. Setelah itu lanjut ke dia itu tipikalnya gini ya. Itu stopnya sampai kapan sih kita ambil angkanya? Angkanya stop sampai angka 0 terakhir karena dia pengalinya ya. Ya, kalau nggak ada angka 0 langsung lanjut sampai hasil tertinggi ya. Ya, 100 oke stop.
dia satu, lanjutnya satu 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 stop ya sampai selanjutnya ya. Ibaratnya, oke kita ambil kenapa ambil dua dulu lah. Kenapa harus tiga? Ambil dua dulu. Dua dulu berarti ini dimulai di reset ulang dari 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 1 kali 2 pangkat 0 ditambah satu kali 2 pangkat 1 yaitu 2 2 tambah satu 3. Oh 3, oh masih bisa lanjut nih. Hasilnya kemungkinan tertinggi angkanya. Oke, ini adalah yang digit ketiga sebelah kiri yaitu satu kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali satu 4. 4 tambah 3 7. Oke, mentok dah berhenti di sini. Ya. Jadi ini dari trennya ya dia berhenti sekitar 3 digit. Dan itu setiap digit diawali dengan angka urutan pertama. Contohnya ini 0 kali 2 pangkat 0. Udah kali 0 ya udah 0 hasilnya. Selanjutnya saat yang tengah-tengah ini, ya, yang tengah-tengah ini, yang angka 6 ya. Angka 6 di sini adalah 0 ya kali 2 pangkat 0, dimulai dari 0 ya. Ditambah ya 1 yang tengah-tengah ya kali 2 pangkat 1. Terus lanjut yaitu 1 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 kali 0 0. 2 pangkat 1 2 ditambah 2 pangkat 2 4 hasilnya 6. Jadi diambil 3 3. Ini juga sama ya. Dimulai dari satu kali digit yang paling kanan, dimulai dari paling kanan ya. 2 pangkat 0. Terus yang tengah-tengah yaitu satu dikali satunya dari angkanya ini kebetulan angka satu. 2 pangkat 1 ditambah ini pasti 0 hasilnya sebelah kiri karena angkanya 0 sini. 0 dikali 2 pangkat 2. Berapapun pangkatnya kalau dikali 0 ya 0 ya. Oke, hasilnya 3. Inilah hasilnya oktal yaitu 3671. Stop. Hmm. Oke, selanjutnya konversi binar ke heksadesimal. Ya, ya. Kalau trennya di oktal itu diambil 3 digit, ya, ya dari kanan. Kalau yang heksa itu 4 digit, 4 digit. Jadi 4 digit awal, 4 digit kedua, ketiga dan seterusnya. 4 digit awal ini, ya, sama caranya tadi ya. Yang apa namanya? Yang oktal. Itu oke, di- saya enaknya dari kanan, jadi kayak Arab gitu ya. Dari di situ yang paling kanan ini baru ke kiri, jadi trennya kan naik naik nanti ya. Jadi ini 0 dari di sisi paling kanan, 0 0 1 0 bacanya dari kanan ke kiri seperti Arab. 0 kali 2 pangkat 0 karena digit paling awal ditambah digit yang kedua dari kanan yaitu 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2. Terakhir ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Yang dikali 0 ini 0 hasilnya ya. Tinggal fokus yang dikali 1. Yaitu ini sama udah satu toh. 2 pangkat 2 adalah 4 ini. Terus 1101 tinggal disesuaikan aja. Ini ganti dihapus ya. Nah, ini agak berubah. Ini tetap satu, ini 0, ini satu. Yang saya hapus ini berubah ceritanya. Ya, ya ini jadi satu, ini yang tiga ya, maka tiga ya. Ini jadi satu, ya kan? Satu, nol, satu, nol. Satu, ini ya.
1011 bacanya dari kanan yang angka hasilnya 13 ini. Ya udah hasilnya yaitu ini 2 pangkat 01 satu kali kita satu. Ini nol dah. Yang perkalian ketiga adalah 2 pangkat 2 4 4 tambah satu 5. Ditambah 2 pangkat 3 kali satu yaitu 8. 8 kali 5 hasilnya 13. Dan 13 itu kalau 4 memang ada angkanya. Kalau heksa 13 itu adalah nggak ada. Dia berupa huruf. Urutan ke-13 yaitu huruf D. Dan seterusnya sama caranya. Ini hasilnya 15 itu huruf F yang terakhir ya. Terus ini hasilnya 14 huruf E. Jadi hasilnya E, F, D, 4, satu heksa desimal yaitu 16. Oke, ini kita hapus semua. Selanjutnya dari konversi oktal ke desimal. Mana nih? 145. Oke, ada angka oktal nih 145. Ya, 145 yaitu dengan cara sama saya sukanya dari kanan dulu ya. Jadi 5 angka digit puluh satuan ini 5 kali 8 ya. Kalau tadi kan 2 karena mau dikonversi ke biner pengalinya ya. Kalau ini karena dari tadi itu dari biner ya ke heksadesimal dan ini oktal ke apa ke desimal ya. Oktal ke desimal yaitu oktal kan 8. Jadi pengalinya adalah 8. Karena ini kan 2 darinya biner ya. Jadi ini 8 sama dari pangkatnya sama trennya ya. Mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Pengalinya ya angka ini. Angka yang diketahui, yang ditanya, yang diketahui ya. Jadi 5 kali 8 pangkat 0, baru digit yang kedua puluhan, yaitu 4 kali 8 pangkat 1, ratusan 1 kali 8 pangkat 2. Hasilnya yaitu 101 desimal. Lupa bukan biner ya, kebetulan aja 101 angka 1 sama 0. Oke, selanjutnya dari bilangan oktal ke biner ya. Dari bilangan oktal ke biner, konversinya masing-masing digit oktal menjadi 3 digit biner. Ke bilangan biner. Jadi yang pertama 4573 oktal ya ke biner dengan cara dipecah masing-masing. Kalau yang biner ke oktal tadi kan langsung diambil 3 digit awal dari kanan. 3 digit masing-masing baru dihitung kali 2 pangkat sekian. Kalau ini dibalik ceritanya. Kalau ini dipecah satu-satu ya. Satu-satu ini 3, 7, 5, 4. Jadi tiganya representasi dari ini. Ya, kita harus ya menebak ya urutannya ya. Itu yang mungkin adalah 011. Jadi mikirnya mundur. Jadi yang ini, ya, yang tiga ini itu diperoleh dari kombinasi binet 011 yaitu 1 kali 2 pangkat 0 ya ke kiri saya jalannya ya. Ini adalah 1 kali 2 pangkat 1. Ini 0 kali 2 pangkat 2. Kali ini kan 0. 2 pangkat 1 2. 1 kali 2 pangkat 0 1. 2 pangkat 0 kan 1. 1 kali 1 1. 1 tambah 2 3. Dan seterusnya. Kalau udah terbiasa nanti udah pasti bisa tahu ya 7. Konversinya ini dan seterusnya ya. 3 itu pasti kombinasinya adalah 011. Oke hasilnya ini. Selanjutnya konversi oktal ke heksadesimal sekarang. Sama caranya ya. Yaitu dipecah masing-masing untuk heksa, oktal itu dipecah angkanya mas satu-satu ya. Dari angka 6 ini yang paling kanan ya. Angka 6, 5 dan 7 ya. Pertama diubah ke biner dulu ya. Jadi diubah ke biner dulu ya. Terjemahan masing jadi kalau oktal ke desimal itu eh, terjemahan masing-masing digit oktal menjadi 3 angka biner terlebih dahulu. Jadi diubah ke biner dulu. Baru dari angka biner tersebut diterjemahkan ke deksimal. Kalau biner heksadesimal kan udah tadi ya. Oke, kita dipecah masing-masing ke ke biner. Langkahnya sama di slide sebelumnya.
baru ketemu angka biner, baru dari biner ke heksadesimal ya, dihitung ya. Ini kayak ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Yang cara sebelumnya tadi ya. Ini hasilnya yang 14. Oke, jadi dari kiri ya nggak apa-apa, dilihat. Oh ini 0, 1, pangkatnya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi dari pangkat 3. Jadi 1 kali 2 pangkat 3 kalau suka dari kiri. Ditambah digit ratusannya 1 kali 2 pangkat 2. Ditambah digit puluhannya 1 dikali 2 pangkat 1. Terakhir yaitu 0 dikali 2 pangkat 0. Hasilnya 14. Dan 14 di heksadesimal itu berupa huruf, yaitu huruf E. Hmm. Terus untuk yang tengah-tengah ini juga sama ya, ketemunya ini. Jadi ada 2 tahap, di biner dulu baru bisa ke heksadesimal. Konversi heksadesimal ke biner ya. Oke, dari konversi kita ini huruf semua ya. A, D, E ya, sama ya. Yang penting tahu E itu angka berapa di desimal ya. D itu angka berapa. Kalau A itu angka ini. A itu angka 10 ya, tinggal diurutkan ya. A, B, C, D 10, 11, 12, 13. D itu 13, E itu 14. Jadi A itu ini angka 10 ya. Ini angka 13, ini angka 14. Sudah dengan metode apa? Kombinasi binernya tadi ya, 14 itu dimulai dari berapa aja. Dan hasilnya trennya adalah kalau heksadesimal itu hasil masing-masing setiap huruf atau angka di heksadesimal itu sama aja nanti 4 digit biner. Ya. Jadi kombinasi 4 digit biner. Kalau yang apa namanya? Yang oktal tadi 3 digit oktal biner ya. 3. Kalau yang heksa itu 4, kalau yang oktal tadi 3. Oke, konversi heksadesimal ke oktal. Sama ya. Ini dengan cara angka desimal ke dalam 4 digit biner dulu. Jadi ke biner dulu kayak tadi ya. Ke biner dulu, yang oktal ke heksadesimal ini kan dibalik jadi heksadesimal ke oktal sama caranya oktal ke heksadesimal. Ke biner dulu baru bisa ke oktal. Ini jadi F dan satu. Satu itu ya udah apa ke apa heksadesimal ke biner yaitu sama 4 digit. Satu itu 4 digit kombinasinya yaitu 0001 caranya tadi. Nyarinya 2 kali pangkat dan seterusnya. Kalau F itu adalah angka 16. 16 itu ini yaitu satunya 4 kali. Kombinasinya satu semua. Nah, itu baru digabungkan. Jangan sampai salah penggabungannya ya. Penggabungannya yang sebelah kanan ya ini urutan yang 4 paling kanan dan seterusnya ke kiri. Oke, kalau sudah ke biner ya baru ke oktal dengan cara dibagi 3 digit masing-masing. 3 digit awal 01, 3 tadi oktal kan pokoknya 3 digit untuk binernya ya. Kalau heksa itu adalah 4 digit. Ini dari kanan tapi ngambilnya ya, jangan dari kiri. Nanti beda kalau hasil dari kanan kiri. Contohnya ini pasti beda. 001, oke ini udah 001. Selanjutnya dari ini 011 ya 011 udah bener. Lah ini ada 2 digit. Nah, kalau ada 2 digit baru ditambah angka 0, 110. Pak, nolnya berapa ya? Udah satu aja karena butuh 1 digit lagi dan itu kalau tidak tertulis dia di depannya 0. Makanya kalau kita ngambilnya dari kiri salah pasti ya nanti. Ini satu-satu gini. Aturannya adalah dari kanan. Ya. Oke, selanjutnya konversi heksadesimal ke desimal. Ya, kalau ini kalau ke desimal itu enak ya. Mudah. Yang sulit itu heksa ke oktal, oktal ke heksa itu harus ke biner dulu. Kalau heksadesimal ke desimal, heksa ke biner, oktal, pokoknya khusus oktal dan heksa ini kalau mereka bertukar satu sama lain harus melewati biner dulu ya. Kalau heksadesimal ke desimal langsung aja. Oke, C ini C itu merupakan angka 12. Ya, 5 ya tetap 5, 4 ya 4, dimulai dari, karena ini 3 digit, maka dimulai kalau dari kiri itu pangkatnya angka 2, baru 1, baru 0. Kalau dari kanan dimulai dari 0.
bebas lah ya, referensinya dari mana ya. Kalau saya dari kanan ya, biasa dari kanan. Jadi ini C12, 5 tetap 44 dikali masing-masing 16, pangkatnya menyesuaikan urutan angkanya dari kanan. 0, 1, 2. Udah ketemunya ini. Oke, jadi ini desimal, biner, oktal, desimal. Setelah cara seperti ini, sehingga diperoleh kesimpulan angka-angkanya konversinya ini ya. Kalau desimal 0 itu binarnya nolnya 4 kali, oktalnya 0, heksadesimalnya 0. Nah, random desimalnya 5 itu binarnya 0101, oktalnya 5, heksadesimalnya 5 ya. 12 binarnya 1100, oktalnya 14, heksadesimalnya C dan seterusnya. Terus kalau digit oktal ya, itu ini 0 0 ya, untuk di apa, di digit oktal. Kalau ke biner itu sama aja 3 bit ya. Nah, jadi kalimatnya bukan digit ya, 3 bit ya. Jadi bit, kalau biner itu bit. Nah, bitnya itu sebanyak 3 angka ya, kombinasi 3 angka itu 3 bit berarti. Nah, kalau digit oktal kan 3 bit emang ya untuk konversi ke biner. Kalau heksadesimal itu 4 bit. Ya, 4 bit satu itu kombinasi 4 angka atau disebut dengan bit 4, 4 bit. Dan seterusnya tabel ASC 8 bit. Nah, untuk 8 bit, oh ini kode lagi ya. 8 bit, 12 bit dan seterusnya. Jadi bahasa ya yang disimpan seringkas mungkin yang mewakili begitu banyak informasi. Makanya perlunya sistem digital ini ya, peringkasan. Oke, ini tugasnya ya. Silakan dikerjakan, nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.